96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, selamat sore. Waktunya sore ceria nemenin kamu barengan sama Enggi hari ini sampai di jam 8 seperti biasa ya. Dan untuk hari ini teman Pro 2 di jam 4 sore seperti biasa juga kita bakalan ngobrol-ngobrol sama Pak Ustadz di Tanya Pak Ustadz untuk hari ini ya. Langsung aja aku sapa dulu Pak Ustadznya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita sudah bergabung dengan Pak Ustadz Dr. Muh Akmal Syafar SPDI MPD. Ini aku panggilnya Ustadz siapa nih Pak? Biar enaknya nih Pak Ustadz. Panggil Akmal saja. Oke, baik Ustadz Akmal. Nah, Pak Ustadz, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih Pak Ustadz soal tema yang ini juga cukup menarik nih karena banyak orang tuh yang kadang cuman memang puasanya itu lapar saja dan dahaga yang didapat Pak Ustadz. Nah, jadi berpuasa tapi cuman dapat lapar dan dahaganya. Nah, ini kalau mungkin sebagai pembuka aja deh langsung nih Pak Ustadz, itu tuh seperti apa sih maksud dari berpuasa tapi cuma dapat lapar dan dahaga aja? Oke, baik. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala wala illa billah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita dapat bermuajahah, berdialog, berdiskusi, ngobrol untuk sharing tentang kebaikannya, insyaallah. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umat yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Di awal tadi kakak sudah membuka terkait dengan ungkapan bahwa ada sebagian orang yang berpuasa tapi yang didapat hanya lapar dan haus. Iya Pak Ustadz. Oke. Itu terkait juga dengan tema kita hari ini yang kemudian disebut sebagai tragedi orang yang merugi. Jadi kalau kita mau melihat problem ini sebenarnya, maka kita kembali kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat masyhur dan banyak dikutip oleh mubalik khususnya di bulan Ramadan ini. Ya, Rasulullah bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash." Banyak orang yang berpuasa kata Nabi, namun mereka tidak mendapatkan apapun selain lapar dan dahaga. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang dalam rangka puasa, misalnya seperti itu, lalu kemudian dikaitkan dengan orang yang merugi, maka orang yang merugi itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa ketika dia puasa, lalu setelah puasa, yang dia dapat hanya lapar dan haus itu tadi. Ya, kalau kita mau bicara lapar dan haus sebenarnya adalah efek dari ketika orang menahan lapar, tidak makan dan tidak minum. Ya. Jadi biar tidak puasa, kalau kita tidak makan, tidak minum, pasti dampak itu akan terasa. Padahal sebenarnya yang ingin dicapai daripada puasa itu sendiri, yaitu bagaimana kemudian kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi sebagaimana dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 itu dijelaskan bahwa wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Karena ini sebenarnya yang menjadi goals daripada puasa itu sendiri. Supaya kita menjadi golongan orang-orang yang tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Sehingga diharapkan ketika keluar dari bulan suci Ramadan ini kita naik tingkat menjadi orang-orang yang bertakwa. Kira-kira seperti itu
Oke, baik. Nah, tapi, kira-kira itu apa sih Pak Ustadz yang, bikin seseorang itu ketika berpuasa itu justru cuman dapat disajak lapar dan, hausnya gitu Pak Ustadz, sedangkan yang kita, kejar adalah Ya. sebagai, seseorang yang bertakwa. Oke, jadi yang terkadang membuat seseorang itu justru apa tadi hanya melapar apa istilahnya lapar mendapatkan eh, lapar itu tadi ya Iya, karena ya, dia hanya menjaga apa yang membatalkan eh, puasanya. mhm, Padahal ada dua hal yang perlu kita perhatikan sebenarnya. iya, Yang pertama kita perlu menjaga agar puasa kita ini tidak batal ya, dengan menjaga hal-hal yang kira-kira bisa membatalkan puasa. mhm, Misalnya kita jangan makan dan minum dengan sengaja di siang hari, kemudian memasukkan sesuatu ke rongga mulut dengan sengaja, mhm, kemudian muntah dengan sengaja, berhubungan dengan suami istri dan sebagainya lah iya, yang terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa. mhm, Tetapi perlu juga untuk kita perhatikan bahwa ada hal yang eh, secara kasat mata itu tidak membatalkan puasa, tetap sah puasa kita, tetapi itu mengurangi nilai pahalanya puasa. oke, Ya. Seperti apa itu? Misalnya kita berbohong, mhm, menggunjing, ya, melakukan maksiat, melihat hal-hal yang haram mhm, pada saat kita melakukan puasa di bulan suci Ramadan. oke. Berarti memang ada, 2 hal gitu ya Pak Ustadz ya yang harus dihindari gitu. Oke. Nah kalau, kira-kira Pak Ustadz di zaman, sekarang kan godaan puasa itu juga, cukup banyak, apalagi sekarang ada sosial media nih Pak Ustadz. Jadi bukan cuman Ya. tentang makanan tadi ya, tapi kalau misalnya kita ngobrolin, media sosial nih Pak Ustadz, apakah seperti konten-konten yang mungkin bisa bikin kita emosi atau ikutan juga ngetik komen-komen yang pedas walaupun cuma di sosial media, apakah itu juga bisa mengurangi nilai puasa Pak Ustadz? Ya, selama hal-hal yang kita lakukan itu adalah berdampak buruk, Hmm, artinya membawa mudarat. eh, jadi kita sini juga sebenarnya perlu untuk hati-hati dalam bersosial media. Ya, karena sosial media adalah merupakan satu ruang yang bebas ya, hmm, bebas terkadang dimaknai bebas sehingga seseorang itu merasa boleh untuk mengekspresikan apa saja melalui sosmednya. ya, Ya, termasuk juga melakukan atau memberikan komentar yang negatif, ya, yang tidak dirasa mhm. ternyata komentar itu dapat melukai hati orang, kira-kira seperti itu. Oke, berarti Jadi heeh, perlu bijak dalam bersosial media karena kalau kita tidak bijak dalam bersosial media, kemudian serampangan lah, ya, serampangan untuk aktif dalam sosial media, itulah kemudian yang bisa saja menggiring kita kepada hal-hal yang uh, menghilangkan nilai daripada puasa itu sendiri. mhm. Oke, baik. Nah, terus kalau misalnya nih Pak Ustadz, kalau misalnya kita marah-marah gitu, tapi memang ada yang pancing kita, emosi nih Pak Ustadz. Bagaimana itu Ya, hukumnya kalau misalnya, maksudnya bukan karena kita memang yang, suka marah-marah, tapi ada yang mancing gitu emosinya Pak Ustadz? ya, oke. Jadi salah satu yang perlu kita perhatikan bahwa puasa itu sebenarnya artinya menahan. Mhm, Ya, jadi bukan hanya menahan beberapa komponen tadi yang iya, dapat membatalkan puasa. mhm, Salah satu juga yang perlu ditahan itu adalah amarah. iya, Ya, jadi menahan emosi itu dalam berpuasa itu penting dan itu juga sebenarnya tantangannya. mhm, Ya, tantangan dari berpuasa itu bagaimana kita untuk menahan emosi. Nah, oleh karena itu supaya ada tips sebenarnya yang diberikan iya, oleh Rasulullah SAW ketika kemudian ada hal-hal yang memancing kita bisa melakukan hal-hal yang negatif, termasuk juga marah itu adalah dengan menyampaikan bahwa saya sedang berpuasa. mhm, Ya, dalam satu riwayat Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ketika ada yang memancing kita itu untuk melakukan halal buruk, maka sampaikanlah bahwa saya sedang berpuasa dengan harapan bahwa ungkapan itu
paling tidak memberikan penguatan kepada diri kita sendiri untuk meneguhkan diri kita, ya, meneguhkan hati kita bahwa saya sedang berpuasa ini. Harus saya jaga baik-baik apa yang Mm-mm. harus saya jaga. Kemudian juga paling tidak menyampaikan kepada orang itu, mengingatkan orang yang tadi kita bilang itu memancing emosi bahwa Iya. oh iya, uh, kita ini sedang dalam kondisi berpuasa. Kan biasa saja Hmm. orang yang memancingnya juga tidak sengaja, tidak Iya. sadar, ya, Hmm. terbawa alur obrolan atau Mhm. apapun namanya atau sebagainya, itu akhirnya sampai ke sana. Hmm. Oke, berarti diingatkan saja gitu ya Pak Ustadz. Artinya saling mengingatkan ke diri kita sendiri juga sama ke orang yang memancing emosi tersebut ya Pak Ustadz ya. Iya, Oh. kalau misalnya emosi itu lahir daripada hubungan dengan orang lain, misalnya Mm-mm. seperti itu. Ya, kemudian bisa juga setelah itu kita menghindar. Ya, Mhm. kalau memang sudah diupayakan dengan ingatkan, itu mengingatkan orang itu, lalu kemudian tetap kita lihat efeknya kayaknya nih. Kalau saya tetap bertahan ini berpotensi besar untuk membuat amarah saya menjadi besar dan saya Hmm. tidak mampu lagi menahan. Ya. Kemudian menghindar. Mm-mm. Jadi kalau misalnya kita sudah masuk dalam sudah sudah marah ceritanya seperti itu, maka Mm. Nabi mengajarkan kepada kita kalau kita dalam keadaan berdiri maka duduk. Ya, kalau duduk masih marah berbaring. Kalau setelah berbaring marah lalu kemudian pergi mengambil air wudhu lalu melaksanakan sholat. Mhm. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti kalaupun sudah ada di fase marah gitu ya Pak Ustadz ya, mending langsung duduk. Ya, Kalau duduk masih marah juga baring. Kalau baring masih marah, pergi sholat gitu Pak Ustadz ya. Jadi iya, terakhir tuh memang adalah sholat untuk menenangkan hati lagi gitu ya. menenangkan. Ya, betul. Oke, nah terus juga Pak Ustadz kalau misalnya kan ini salah satu yang lagi mungkin akhir-akhir ini jadi banyak dilakukan itu adalah juga berbuka puasa bareng Pak Ustadz, bukber gitu. Tapi Ya, biasanya kan itu ya. nongkrongnya sebelum berbuka puasa. Nah itu gimana nih Pak Ustadz kalau misalnya ketemu sama banyak teman gitu ya kan, terus tiba-tiba juga ndak disadar ada juga lagi saya digibahi Pak Ustadz. Nah itu seberapa besar sih sebenarnya pengaruhnya ke kualitas puasa sih Pak Ustadz? Ya, baik. Jadi pada dasarnya sebenarnya itu bukber bukan sesuatu yang dilarang. Ya. Mhm. Jadi kita sadari atau tidak bahwa buka puasa itu secara tidak langsung menjadi satu media untuk menyambung hubungan silaturahmi, misalnya Iya, seperti itu. Ya, cuma memang namanya juga manusia ya. iya. Kadang dalam perkumpulan kita, apalagi mungkin kalau lama tidak ketemu, misalnya Mhm. begitu, kita bahaslah berbagai macam pembahasan kilas balik tentang proses perjalanan hidup yang secara tidak sengaja Mhm. menyinggung atau mengarahkan kita kepada hal-hal yang kira-kira menceritakan keburukan orang lain. Ini hal yang biasa terjadi dan terkadang entah kita sadar atau tidak kita terjerumus ke dalam hal-hal seperti itu. Terus bagaimana kira-kira kiat supaya kita bisa terhindar daripada hal-hal yang seperti itu? Yang pertama memang perlu kita sadari bahwa ghibah itu adalah sesuatu yang tidak baik. Mhm. Ya, karena menceritakan keburukan orang lain itu akan berdampak besar kepada diri kita pribadi, bukan hanya di dunia ini bahkan di akhirat nanti. Ya. Ya, jadi satu ketika itu di akhirat nanti itu kita akan ada orang yang akan datang dengan membawa banyak pahala terkait dengan ibadahnya tadi. Ya, jadi dia bawa pahala sholatnya, dia bawa pahala puasa, pahala zakat, dan semua ibadah-ibadahnya yang lengkap lah. Mhm. Ya, dia perhadapkan kepada Allah, ya, bahwa ya Allah ini adalah ibadah saya, ibadah puasa saya, ibadah sholat saya, pokoknya lengkap. Tetapi kemudian dari satu sisi ada juga orang yang datang untuk menuntut kepada orang tersebut. Jadi satu sisi dia datang bawa pahala, sisi lain ada datang orang yang menuntut. Bahwa ya Rob, memang benar orang ini selama masa hidupnya rajin sekali ibadah. Mhm.
Ya, dia sholat, dia puasa, dia bayar zakat, pokoknya semua dia laksanakan. Ya. Tetapi satu waktu dia pernah menyakiti saya, dia pernah menceritakan keburukan saya, tapi saya kemudian tidak bisa membalas. Maka di hari ini saya menuntut keadilan terkait perbuatannya di dunia. Mhm. Maka apa yang terjadi Kakak Inggi terhadap Iya. orang ini? Maka pahalanya itu diambil, lalu Oh, diberikan kepada orang yang apa istilahnya itu, yang tersakiti gitu dulu Pak menuntut Ustadz tadi ya? itu Oh ya, yang iya. merasa tersakiti Mhm, tadi itu. mhm. Nah, ini salah satu dampak ya yang kemudian perlu kita antisipasi, uh, daripada perbuatan menceritakan keburukan orang lain itu, apalagi kalau sampai dia tersakiti Mhm. tidak sampai memberikan maaf kepada kita. Iya. Itu, dan atau kita juga tidak sadar bahwa sudah menyakiti dia Iya. lalu tidak meminta maaf. Ini yang jadi problem ini. Hmm. Ya, kalau kita tidak. Nah, oleh karena itu perkumpulan yang seperti tadi kita sampaikan bahwa ada pertemuan, ada bukber dan sebagainya. Yang pertama memang sebelum kita mulai itu perlu diteguhkan memang bahwa bukber ini tujuan utamanya adalah silaturahmi. Iya. Silaturahmi itu sangat dianjurkan karena sangat banyak manfaatnya. Merajut kembali, misalnya kalau misalnya selama ini kita tidak pernah ketemu, ada hubungan yang renggang, nah melalui silaturahmi itu dipertemukan kembali. Nah, karena niatnya adalah sesuatu yang baik, maka perlu kita jaga. Jadi ketika nanti pada saat pertemuan itu yang dibahas adalah sesuatu yang baik-baik saja, kira-kira seperti itu. Hal-hal yang kira-kira membawa manfaat untuk kita setelah apa perpisahan daripada kegiatan itu. Hubungan silaturahmi, hubungan pertemanan, hubungan kekerabatan itu semakin erat. Iya. Kira-kira seperti itu supaya kita bisa menghindari hal-hal yang buruk tadi. Mhm. Dan ternyata itu akibatnya juga cukup besar ya Pak Ustadz ya, bahkan sampai ke akhir kalau misalnya kita mungkin berpikir tidak ada jion dana balas ji gitu sana, tapi ternyata di akhirat bahkan bisa dibalas Pak Ustadz ya, dituntut gitu ya Pak Ustadz. Iya, karena Oke. memang di akhirat itulah tempatnya Iya. pengadilan yang seadil-adilnya. Jadi tidak Mhm. ada lagi hal yang kita lakukan di dunia ini yang luput dari peradilan Allah di hari kemudian nanti. Wah itu dia. Nah teman proyek kalau misalnya pergi bukber, mending ya obrolkanlah yang penting-penting atau yang baik-baik saja Yang tadi penting. Pak Ustadz ya. Iya, betul. Iya, apalagi kalau mulainya ada yang adu nasib Pak Ustadz. Nah itu yang iya karena Iya, nanti yang ada adu bisa yang nasib. nah itu bisa juga ternyata bikin sakit hati orang Pak Ustadz, siapa tahu tawa tersinggung gitu di. Betul. Nah itu dia. Nah terus nih Pak Ustadz, kalau untuk anak Gen Z sekarang kan karena memang teknologi juga sudah cukup canggih nih Pak Ustadz, banyak memang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di depan layar HP, misalnya kayak mungkin nonton gitu atau hal lainnya lah yang dia lakukan dengan sambil mungkin rebahan seharian gitu. Nah pas lagi puasa nih Pak Ustadz, apakah mungkin bisa nggak sih itu Pak Ustadz kegiatan-kegiatan yang seperti itu bisa bikin puasa kita tuh kehilangan maknanya, dan mungkin ada nih tips dari Pak Ustadz apa sih yang mungkin bisa diisi sama anak-anak muda di bulan Ramadan ini selama berpuasa Pak Ustadz biar pahalanya bertambah. Oke. Jadi puasa ini memang dijalani oleh banyak orang dengan berbagai ekspresi. Iya. Ya, tergantung apalagi namanya itu penerimaan dia terhadap puasa, terhadap bulan Ramadan itu seperti apa. Mhm. Ya. Jadi ada orang yang berpuasa atau memasuki bulan suci Ramadan memang sangat siap, ya, sehingga menganggap bulan suci Ramadan ini adalah sesuatu yang istimewa, tamu agung, sehingga semua aktivitas yang dia lakukan itu dalam rangka memuliakan bulan suci Ramadan. Ya, tidak lepas daripada ibadah. Ya, itu terus yang selama dimanfaatkan betul-betul 1 bulan untuk itu. Ya. Kemudian ada juga orang yang istilahnya mungkin belum terlalu mendalami bahwa bulan suci Ramadan ini adalah satu anugerah yang besar yang Allah berikan khususnya untuk umat Islam.
sehingga penerimaan dan penyambutannya terhadap bulan suci Ramadan itu biasa-biasa saja. Mhm. Nah, terkait dengan yang Kakak Inggi tadi bahas terkait dengan Gen Z Ya. yang kemungkinan mungkin tidak semua ya, Iya, tidak iya. semua. Nah, mungkin ada segelintir, ada beberapa yang istilahnya mengisi bulan Ramadannya dengan rebahan, Mhm. dengan scroll-scroll sosial medianya, Iya. kemudian atau bahkan mungkin yang lagi gandrung hari ini yaitu menikmati drama, ya, Mhm. baik itu drakor maupun racin ya di Iya. mana-mana, atau mau jadi CEO yang menyamar. Ya. Nah, itu ada juga tidak bisa kita pungkiri ada yang mengisi hal-hal yang seperti itu. Iya. Nah, kemudian bagaimana dengan puasa orang-orang yang mengisi puasanya atau bulan Ramadannya dengan hal yang seperti itu? Pada Mhm. dasarnya kita tidak dilarang untuk berbaring, ya, Mhm. banyak rebahan, ya. Begitu juga tidak dilarang sepenuhnya untuk bermain sosial media ataupun mungkin menikmati tontonan-tontonan selama tontonan itu tidak menjerumuskan kita kepada hal-hal yang negatif. Mhm. Tetapi tentu ketika sepanjang hari itu saja yang dikerja, Iya. tentu sebagai generasi yang sedang produktif-produktifnya, Mhm. uh, kita kehilangan waktu-waktu produktif. Gitu. Ya, padahal banyak hal yang bisa kita lakukan. Tentu waktu tidur itu perlu dibagi karena pada dasarnya memang orang yang berpuasa itu ada waktu-waktu tertentu dia akan ngantuk loyo. Mhm. Tetapi jangan juga dari pagi sampai menjelang buka. Iya itu. Nah, ini yang problem. Iya. Bagaimana Gen Z harus mengatasi itu? Kita perlu tahu bahwa Gen Z ini kan generasi yang kreatif sebenarnya. Mhm. Ya, jadi mereka itu istilahnya bisa meramu apa saja sehingga itu menjadi satu kreativitas. Ah, yang penting yang diperhatikan oleh Gen Z supaya puasanya itu lebih bermakna. Yang pertama mungkin eh, ini yang penting adalah mengisi waktunya itu dengan belajar tentang apa istilahnya itu pendidikan agama. Ya ini bisa kita akses saya pikir dengan apa istilahnya kecanggihan teknologi hari ini Ya. itu sudah bisa kita belajar baik itu dari buku maupun juga dari YouTube. Jadi belajar dari YouTube juga tidak salah. Mhm. Ya, yang penting kita bisa mengakses itu dengan cepat. Kemudian yang kedua kita perlu mengisi bulan suci Ramadan ini dengan banyak membaca Al-Quran. Ya, kita tidak disuruh mengaji terus dari awal sampai dari pagi sampai maghrib. Ya. Ya, tetapi paling tidak ada waktu tertentu yang kita gunakan untuk apalagi namanya itu membaca Al-Quran. Mhm. Kemudian mengisi waktu-waktu yang ada itu dengan hal-hal positif yang kemudian bisa kita lakukan. Kalau misalnya kita diberikan apa istilahnya itu, kan Gen Z itu suka buat konten. Iya betul Pak Ini Ustadz. momentumnya sebenarnya. Oh. Jadi Gen Z bisa hadir menghiasi sosial media itu dengan konten-konten yang bermanfaat selama bulan suci Ramadan. Mhm. Jadi intinya hal-hal yang positif lah yang diisi itu sehingga kita apa istilahnya terjaga daripada kegiatan-kegiatan yang menghilangkan produktivitas waktu-waktu yang kita miliki. Ya, Oke. seperti itu. Mungkin berarti sisi ruginya adalah di situ ya Pak Ustadz, kita kehilangan waktu-waktu yang seharusnya bisa kita manfaatkan dengan hal-hal positif dan lebih produktif lagi Ya, di bulan puasa ini ya Pak ya, Ustadz ya. betul, Oke. betul. Baik Pak Ustadz, kita break sebentar dulu ya Pak Ustadz, satu lagu, setelah itu nanti kita Ya, balik lagi dengan beberapa pertanyaan juga yang udah mungkin masuk di WhatsApp-nya Pro 2 ya Pak Ustadz. siap. Ya.
Masih di 96,8 FM Pro Daerah Makassar, teman terbaik kamu. Dan kita juga masih bareng Ustadz Akmal. Kita masih ngobrol-ngobrol lagi nih teman Pro 2. Nah Pak Ustadz, ini kita lanjut lagi nih pertanyaannya Pak Ustadz. Nah ini ada yang nanya katanya gimana nih Pak Ustadz cara mengubah pikiran itu kalau misalnya kita masih berpikir puasa itu hanya sekedar kewajiban Pak Ustadz. Nah gimana caranya bikin kita tuh berpikir bahwa ini jadi kesempatan yang baik lagi untuk memperbaiki diri. Ya, baik. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa penerimaan seseorang terhadap Ramadan dan puasa yang ada di dalamnya, itu tentu sangat berpengaruh terkait dengan ekspresi dia di bulan suci Ramadan ini. Iya. Maka agar kita terhindar daripada hal yang disampaikan tadi, maka kita pertama adalah meyakini dulu bahwa bulan suci Ramadan ini adalah anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita, yang tidak diberikan kepada umat yang lain. Hanya Rasulullah itu yang diberikan, umatnya Rasulullah yang diberikan bulan suci Ramadan. Bahkan Nabi Musa itu pernah memohon agar menjadi umatnya Rasulullah supaya bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan itu dengan segala keutamaan-keutamaannya. Yeah. Nah, dengan merasa dan menganggap seperti itu, maka kita akan mengistimewakan bulan suci Ramadan itu dan mengisi kegiatan atau mengisi bulan suci Ramadan itu dengan kegiatan-kegiatan yang istimewa juga. Yeah. Jadi kita kalau bisa analogikan, kalau misalnya kita kedatangan seseorang misalnya ke dalam rumah kita, kalau misalnya orang itu kita anggap sebagai tamu yang istimewa, maka penerimaan kita, penyambutan kita, apa istilahnya itu, pelayanan kita, pasti hal-hal yang terbaik gitu, yang kita berikan kepada dia. Ini perlu untuk kita teguhkan dulu di awal. Karena dengan seperti ini akan lahir juga perilaku-perilaku yang apa istilahnya, yang membuat kita apa istilahnya lebih baik gitu. Oke, berarti memang dari awal persiapannya juga harus diperbaikin dulu gitu Pak Ustadz ya, biar menjalankan puasanya tuh juga tidak hanya kayak karena kewajiban ini jadi ya puasa masa saja gitu ya. Oke, baik. Nah mungkin ini sebagai penutup juga nih untuk teman Pro 2 Pak Ustadz, kira-kira mungkin apa sih yang mau pesan singkat yang disampaikan gitu untuk pendengar Pro 2 hari ini Pak Ustadz tentang supaya puasanya itu tidak cuman lapar dan haus saja yang didapat Pak Ustadz, tapi juga pahala-pahalanya, amalan-amalannya untuk di bulan Ramadan ini. Ya baik. Ada satu ajaran daripada Al-Imam Al-Ghazali yang terkait dengan bagaimana seseorang itu menjaga adabnya dalam berpuasa. Sehingga ketika kita menjaga adab berpuasa ini, maka insya Allah kita akan terhindar daripada predikat orang yang rugi yang hanya dapat lapar dan haus dari puasa kita. Setidaknya ada 6 yang menurut Imam Al-Ghazali adab puasa yang perlu untuk kita jaga. Yang pertama menurut beliau adalah senantiasa mengonsumsi makanan yang baik. Ya. Jadi ini perlu kita perhatikan bahwa makanan itu sangat berpengaruh bagi diri seseorang. Bahkan disebutkan itu bahwa makanan itu adalah nutrisinya hati. Sedangkan hati adalah yang mengontrol seluruh aktivitas, ya, menjadi penentu aktivitas seseorang. Ya. Sebagaimana Rasulullah bersabda
bahwa ketahuilah dalam diri seseorang itu ada segumpal daging. Ya. Ya, apabila daging itu baik, maka akan baik seluruh perbuatannya. Dan apabila daging itu buruk, maka akan buruk juga perbuatannya. Maka kita perlu memperhatikan terkait makan ini ada dua hal. Yang pertama, kehalalan daripada makanan itu. Yang kedua, bagaimana makanan itu atau kebaikannya. Dalam bahasa Al-Quran itu disebut dengan thayyiba. Ya, dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 168 itu dikatakan bahwa ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal dan baik. Ya, halalan thayyiba. Terkait dengan kehalalan ini itu ada dua. Ya, halal dari segi zatnya dan halal dari cara mendapatkannya. Kemudian kalau thayyiba menurut ulama ukurannya beda-beda. Tergantung kondisi seseorang. Itu. Jadi ini dua hal yang perlu kita perhatikan. Kedua, menurut Imam Al-Ghazali, kita perlu menghindari perselisihan. Ya. Jadi perselisihan itu sebenarnya bisa saja terjadi bukan hanya di bulan Ramadan. Kalau di luar bulan suci Ramadan saja perselisihan itu tidak baik, apalagi kalau itu dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Sebagaimana cara menghindari perselisihan tadi itu tadi yang sempat kami sampaikan, bahwa kalau misalnya ada seseorang yang mengajak kita bertengkar, ya, atau ada orang yang mencela kita, maka katakanlah kepada orang itu bahwa sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ya. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Kemudian yang ketiga, Imam Al-Ghazali menjauhi gibah atau menggunjing orang lain. Ini adab yang ketiga yang perlu kita jaga. Ya. Karena memang salah satu yang sangat diwanti-wanti itu adalah bagaimana kita itu menjaga lisan kita. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, "Salamatul insan fi hifdzil lisan." Keselamatan manusia itu bergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Ya, bahkan dalam satu hadis itu dikatakan bahwa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, itu hendaknya dia berkata baik. Kalau dia tidak mampu berkata baik, maka sebaiknya diam. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita tidak mampu berkata baik, kita rasa kayaknya akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak bagus, maka lebih baik diam. Kemudian yang keempat, menolak berkata dusta. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali bahwa kita berupaya. Oke, ini teman produk kita coba menyambungkan lagi sama Pak Ustadznya ya, karena memang agak sedikit terkendala tadi. Oke, bentar nih teman Pro 2 nanti karena memang tadi sudah cukup ini ya, kita sudah memperhatikan panjang kali lebar ini, jadi tidak boleh terputus dulu, nanti kita coba hubungi. Jadi tadi sempat yang dikatakan juga adalah yang pertama senantiasa mengonsumsi makanan yang baik ya, tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Ustadz tentang kehalalan dan juga gimana caranya supaya makanan itu bisa diterima baik juga oleh diri kita ya. Terus tadi menghindari perselisihan gitu, dan juga nanti ada tadi menjauhi ghibah, sama nanti kita langsung tanya aja lagi nih sama Pak Ustadz. Pak Ustadz, maaf tadi terputus Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Ya, boleh dilanjut lagi Pak Ustadz. Oke, ya, itu dua terakhir tadi ya. Kemudian tidak apa istilahnya, yang kelima ya, tidak menyakiti orang lain. Iya, kita berupaya agar kita jangan sampai baik itu perkataan kita atau maupun perbuatan kita itu jangan sampai menyakiti orang lain, menyakiti perasaannya ataupun membuat mereka terluka dan sebagainya. Iya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman,
walladzina yu'dzunal mu'minina wal Mhm. mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Orang-orang yang menyakiti mukmin dan mukminat tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata. Mhm. Ya, dan itu tadi ketika kita menyakiti orang, kemudian orang itu tidak memaafkan kita, lalu Ya. kita tidak sadar bahwa kita sudah menyakiti dia, Mhm. maka bisa saja seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan menjadi orang-orang yang bangkrut di Mhm. akhirat kelak. Kita hadir membawa pahala kita, tetapi kemudian berjejer juga orang yang menuntut kita karena kita pernah menyakiti dia tapi kita tidak sadar. Ya. Kemudian yang terakhir kata Imam Al-Ghazali adalah senantiasa menjaga anggota badan dari segala macam perbuatan buruk. Bagaimana cara kita menjaga anggota badan agar terhindar dari perbuatan buruk? Adalah senantiasa menggunakan anggota badan ini untuk melakukan hal-hal yang baik. Apa saja yang kita bisa lakukan? Ya, kalau kita bisa membaca Quran, kita bisa membaca Al-Quran. Kalau kita bisa membantu orang, kita bantu orang. Kalau kita bisa bersedekah, kita bersedekah. Nah, melakukan hal-hal yang baik dengan anggota badan kita ini juga termasuk dari zikir tubuh, ya, atau yang biasa disebut dengan zikir jawarih. Kira-kira seperti itu, Kak Enggi, Oke, baik. sebagai apa istilahnya refleksi kita Ya. terkait dengan tema kita hari ini. Mhm. Tentu kita berharap semoga kita keluar dari bulan suci Ramadan ini menjadi orang-orang yang meraih predikat takwa dan tidak Amin. hanya merasakan lapar dan haus saja selama kita melaksanakan ibadah puasa. Kira-kira Baik. seperti itu. Amin Pak Ustadz. Baik. Terima Ya. kasih banyak Pak Ustadz waktunya hari ini dan juga Baik, Kakak. Terima kasih. sharing ilmunya buat teman Pro 2. Semoga itu dia tadi jadi refleksi buat kita semua ya Pak Ustadz ya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik termasuk lagi. untuk saya pribadi. Iya, betul Pak Ustadz, saya juga. Iya. Oke. Baik Pak Ustadz, semangat ki puasanya, lancar-lancar ki, sehat Siap, selalu Kak juga. Enggi juga dan Iya. rekan-rekan RRI. Baik kalau Sehat-sehat gitu. selalu dan Iya. semangat berpuasa. Baik kalau gitu. Kita pamit langsung aja ya Pak Ustadz ya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi ya. wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia teman Pro 2, seperti Pak Ustadz bilang ya, mudah-mudahan jadi refleksi buat kita semuanya menjadi seseorang yang lebih baik lagi di bulan Ramadan ini. Dan kita sudahi dulu tanya Pak Ustadznya untuk hari ini, nanti besok masih ada lagi sama teman-teman yang lainnya ya. Jadi pastiin buat kamu stay tune terus. Kalau gitu kita tutup dengan lagu dari Ungu, Ada Sesungguhnya nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro FM, teman terbaik kamu yang masih bakalan nemenin kamu di sore ceria sampai jam 8 nanti.